Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, mari terlebih dahulu terima renungan firman sumber hidup yang menyertai aktivitas sepanjang hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Sambutlah firman Tuhan, firman sumber hidup yang ditetapkan untuk hari ini. Tertulis dalam kitab Amsal, pasal yang kedua, ayat 16 hingga ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya, rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Dalam bahasa Batak dikatakan, asa peluahun dirim, sian jol manihalak siliban, sian sibabi jalang, na patabo-tabo hata-hatana, nang tumadikon hasoloan ni haposoonna, jala dihadupahon badan tudi batana, ay marongrong tuhamatian dubagasna, jala pate tu benua torulo akka delanna. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan ini adalah sama seperti sebuah bangunan. Kita tahu bahwa bangunan membutuhkan fondasi yang baik dan benar, supaya ia dapat berdiri kokoh dan baik untuk ditempati manusia. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Hidup kita butuh fondasi atau dasar hidup yang baik dan benar, supaya kita dapat menjalani hidup ini di atas suka maupun duka yang selalu datang silih berganti. Demikian juga agar kita mampu menghadapi segala tantangan yang ada di dalam kehidupan yang kita jalani. Dasar untuk menjalani dan menghadapi kehidupan itulah yang disampaikan oleh firman sumber hidup kita hari ini. Salomo mengingatkan kita untuk menerima dan memperhatikan perkataan hikmat, yaitu firman Tuhan. Dan tidak hanya memperhatikan, tetapi juga menyimpan perintah Tuhan di dalam hati kita, sehingga kita dapat mengingat dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, bahwa dasar atau fondasi yang benar dan kokoh dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Itu berarti kita harus membaca Alkitab, menghafalnya, dan menghidupinya. Melalui firman sumber hidup kita hari ini, saya menyampaikan apa manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan memberi penerangan dan pemahaman tentang kehidupan bagi kita, sehingga kita mampu membuat keputusan yang baik dan tepat. Firman Tuhan juga memberi petunjuk dan arahan hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Kemudian firman Tuhan juga menguatkan dan menghibur kita dalam situasi yang sulit. Firman Tuhan juga memberi kita keyakinan bahwa Tuhan memberi pengampunan dan keselamatan kepada kita. Dan itu yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Dan firman Tuhan juga memberi pertumbuhan spiritualitas untuk bertumbuh semakin dewasa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, kita yakin sekarang bahwa firman Tuhan adalah dasar hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan firman Tuhan itulah yang membuat kita terhindar, bahkan terlepas dari jerat godaan, dari tipuan, dari rayuan, dan juga perubahan-perubahan di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Gambaran hidup tanpa firman Tuhan adalah merupakan suatu perjalanan yang tak punya arah dan akan membawa kita kepada kehancuran. Karena nikmat dunia ini hanya sesaat dan sementara. Karena itu, mari jadikan firman Tuhan fondasi kehidupanmu dalam menjalani hari-hari pekerjaan, aktivitas yang Tuhan berikan untuk kita jalani. Karena itulah yang mendasari kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan.
firman sumber hidup hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kami agar kami memiliki dasar hidup yang baik dan benar. Dan dasar hidup satu-satunya adalah firman-Mu. Itulah yang memampukan kami, menguatkan kami di setiap liku-liku kehidupan ini. Karena itu mampukan kami untuk tetap percaya, untuk mengimani firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami. Amin.